Langit laut selatan berubah gelap, seperti ditelan bayangan besar yang tak kasat mata. Matahari mendadak lenyap, terganti mendung pekat yang menebar rasa cemas. Ombak mengamuk, menghantam karang dengan suara gemuruh tak biasa. Di kejauhan, dari pusaran air yang berkilat kehijauan, muncul sesosok perempuan. Rambutnya menjuntai panjang, matanya bercahaya hijau zamrud. Dialah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dikenal anggun sekaligus mengerikan. Hari ini, ia naik ke daratan. Tidak dengan senyum, tapi dengan amarah membara. Setiap langkah sang ratu menyentuh pasir, tanah bergetar halus seolah bumi tunduk pada kehadirannya. Gaun hijau zamrud yang dikenakannya mengepul seperti kabut, membaur dengan udara asin dan lembab. Angin yang semula bertiup kencang kini berputar tak menentu, membawa aroma dupa dan garam laut yang menusuk hidung. Langit bergetar, pertanda alam mengenali ancaman yang datang. Di kejauhan, penduduk pesisir mulai menyadari tanda-tanda gaib. Mereka berlari meninggalkan perahu, meninggalkan jaring dan ikan hasil tangkapan. Semua tahu, jika sang ratu laut naik ke darat dengan kemarahan, maka akan ada pertumpahan kekuatan. Namun dari arah timur, terlihat satu sosok berjalan perlahan menuju pantai yang kini dikuasai gelap dan angin. Seorang lelaki tua, berjubah coklat tua, melangkah dengan tenang. Wajahnya bersinar meski langit tanpa cahaya. Di dadanya tergantung tasbih besar dari kayu cendana, dan tubuhnya dibalut rompi tua yang tampak biasa, namun berpendar samar emas. Itu adalah rompi Ontoseno, pakaian sakti yang dibuat dari doa dan wirid para wali, hasil persatuan ruhani dari para kekasih Tuhan. Lelaki itu bukan sembarang orang. Dialah Sunan Kalijaga, utusan cahaya yang datang bukan untuk perang, tapi untuk menenangkan badai takdir. Sunan Kalijaga berdiri di tepi pantai, angin menghantam jubahnya, namun tubuhnya tak bergeming. Tatapan matanya tajam, menusuk ke arah pusaran gaib tempat sang ratu laut berdiri. Dalam diamnya, ia sudah paham, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah ujian besar yang akan menentukan nasib antara alam manusia dan alam jin. Di dadanya, rasa tenang beradu dengan waspada. Ia tahu, kekuatan Nyai Roro Kidul tak bisa diremehkan. Namun ia juga tahu, bahwa kekuatan yang bersumber dari cahaya ilahi akan selalu lebih kokoh daripada amarah dari kedalaman laut. Saat mereka berdiri berhadapan di antara pasir basah dan gelombang yang mengamuk, dunia seperti menahan napas. Sunan Kalijaga menancapkan tongkat kayu cendana ke tanah. Seketika, getaran halus menjalar dari ujung tongkat itu, menembus bumi hingga ke dasar samudera. Waktu seolah melambat. Nyai Roro Kidul menatapnya lekat, rambutnya berkibar liar, dan gaunnya bergulung-gulung seperti air pasang. Wajahnya menegang. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Seorang wali, bukan musuh sembarangan. Pertemuan ini bukan percakapan, tapi ujian. Dan langit pun mencatat setiap detik yang akan terjadi. Kau melangkah terlalu jauh, Kalijaga, suara Nyai Roro Kidul menggema, menggulung bersama angin, berat dan penuh tekanan. Ucapannya bukan hanya suara, tapi gema dari kedalaman laut yang tak pernah terjamah cahaya. Wilayahku tak boleh dilanggar. Para wali tak berhak ikut campur urusan samudera. Tangan kirinya terangkat tinggi, lalu berputar pelan. Seketika air laut dari belakangnya naik membentuk tombak-tombak tajam yang berkilau seperti kaca. Tombak itu melayang di udara, berputar mengitari tubuhnya, seperti siap melesat kapan saja. Matanya menyala kehijauan, dan rambutnya terurai bagai belati air, mengancam siapapun yang berani mendekat. Angin menjadi dingin, menusuk ke tulang, membawa ketegangan yang seakan bisa memecahkan dada. Sunan Kalijaga tidak mengucap satupun kata untuk membalasnya. Ia hanya memejamkan mata, bibirnya bergerak lirih, melafalkan doa-doa yang hanya dimengerti langit dan bumi. Rompi Ontoseno yang dikenakannya mulai bersinar, bukan cahaya menyilaukan, tapi sinar lembut yang menenangkan, menyebar ke seluruh penjuru pantai. Dari dalam rompi itu, terpancar gelombang zikir yang tak terdengar telinga biasa. Ketika tombak-tombak air melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat, tubuhnya tetap diam. Cahaya dari rompi menyelimuti tubuhnya, membentuk perisai gaib. Saat tombak-tombak itu menghantam, mereka tak menembus daging, tapi lenyap menjadi embun sebelum menyentuh kulitnya. Hening sesaat. Bahkan Nyai Roro Kidul tampak terkejut, menyadari bahwa kekuatannya ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Langkah Kalijaga maju perlahan. Tiap pijakan kakinya menyentuh pasir, bumi di bawahnya mengeras seolah menjadi batu. Ajaibnya,
Pasir yang semula lembek ini berubah menjadi jalan lurus yang menopang tubuhnya. Gelombang laut mencoba menjangkau kakinya, namun terpecah sendiri sebelum menyentuh kulit. Ia terus melangkah maju, zikirnya tak terputus, seolah setiap huruf doa menjadi pagar tak kasat mata. Di sekelilingnya, angin mulai tunduk. Pohon-pohon kelapa yang sebelumnya meliuk liar kini diam, seakan ikut menyimak. Langit yang kelam bergolak dengan cahaya samar. Pertemuan dua kekuatan besar ini bukan hanya menggetarkan bumi, tapi mengundang perhatian langit. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar duel kekuatan, tapi pertarungan takdir. Nyai Roro Kidul tak tinggal diam. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi marah membara. Kau tak tahu apa yang sedang kau ganggu, Kalijaga, serunya sambil mengangkat kedua tangannya tinggi ke udara. Tubuhnya mulai bertransformasi. Gaun sutra hijau itu mencair, berubah menjadi sisik-sisik naga yang keras dan berkilau. Dari punggungnya, muncul percikan air yang berputar seperti pusaran, menciptakan ombak raksasa. Ia melompat tinggi, tubuhnya membesar, menjelma setengah manusia, setengah makhluk laut. Kedua tangannya memutar arus laut, menciptakan pusaran besar yang menyeret apa saja di sekitarnya. Ombak pun menyambar ke darat, menghantam pohon dan batu karang, menggulung semua yang dilewatinya. Satu teriakan sang ratu menggetarkan pantai, membuat burung-burung berterbangan panik. Sunan Kalijaga berdiri tegak di tengah pusaran itu. Ia tak bergerak sedikit pun. Dalam diamnya, ia kembali mengangkat tangannya, menelapak ke langit. Rompi Ontoseno bergetar, mengeluarkan kilatan cahaya emas yang tak lagi lembut, tapi tajam dan tegas. Kilatan itu bukan seperti petir, melainkan guratan cahaya yang membelah udara, melingkari tubuh Kalijaga seperti perisai surgawi. Cahaya itu memancar ke segala arah, menghapus pusaran air yang mengamuk, menenangkan ombak yang menggila. Bahkan badai seolah berhenti berputar untuk mendengarkan zikirnya. Nyai Roro Kidul yang tengah mengudara terhuyung, terdorong mundur oleh cahaya itu. Ia terdiam, seolah hatinya tergetar oleh sesuatu yang bukan kekuatan, melainkan ketulusan. Cahaya dari rompi itu menyampaikan pesan yang tak bisa ditolak. Kebenaran bukan hanya soal kuasa, tapi niat. Suasana mendadak sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini adalah sunyi yang berat, seperti bumi sedang menahan napas. Nyai Roro Kidul turun perlahan, tidak dalam bentuk naga seperti sebelumnya, melainkan kembali sebagai perempuan anggun namun penuh luka di dada. Matanya menyiratkan kelelahan, tapi juga kemarahan yang belum padam. Apa yang kau lindungi, Kalijaga? Bukankah manusia telah mengotori daratan, merusak pantai, melupakan alam? Mengapa kau masih berdiri di sisi mereka? Kalimatnya mengandung luka lama. Luka akibat pengkhianatan manusia terhadap alam yang dulu suci. Air laut di sekelilingnya tenang, tapi terasa seperti menyimpan ledakan besar yang bisa pecah kapan saja. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata yang lembut namun tajam. Ia paham kini, bahwa yang ia hadapi bukan sekadar amarah, tapi jeritan jiwa yang lama dipendam. Aku tak berdiri untuk manusia yang serakah, wahai Nyai, jawabnya pelan namun dalam. Aku berdiri untuk keseimbangan. Untuk yang masih ingat arah sujud. Untuk mereka yang mencintai bumi dan lautan seperti mencintai ibunya sendiri. Suaranya membawa getaran, bukan karena keras, tapi karena tulus. Kata-katanya seperti air segar yang menyusup ke celah-celah luka. Nyai Roro Kidul terdiam. Pandangannya mulai goyah. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar, bukan karena kalah, tapi karena disentuh kebenaran yang tak bisa dibantah. Namun badai belum benar-benar reda. Dari balik ombak, muncul arwah-arwah laut, makhluk-makhluk gaib yang setia pada Nyai. Mereka mengelilingi Kalijaga, membentuk lingkaran, siap menyergap. Mata mereka merah, tubuh mereka melayang, membawa energi gelap yang menekan udara. Tapi Sunan Kalijaga tak bergeming. Ia menundukkan kepala, dan mulai melantunkan satu Asmaul Husna demi satu. Suara zikirnya merambat di antara angin dan ombak, menembus dimensi yang tak terlihat. Satu persatu makhluk itu berhenti bergerak. Mata mereka yang semula merah perlahan memudar, tubuh mereka mengecil, menguap seperti kabut pagi yang tersentuh matahari. Zikir itu bukan hanya doa, tapi gelombang kasih yang membersihkan udara dari amarah dan dendam. Nyai Roro Kidul menggenggam tangan kirinya, gemetar. Ia tak pernah menyangka, kekuatan sebesar itu tak dikalahkan dengan serangan balik, tapi dengan kasih sayang dan keteguhan hati. Apa kau tak takut padaku? Tanyanya lirih, hampir tak terdengar.
Sunan Kalijaga tersenyum samar, takut hanyalah milik mereka yang tidak mengenal Tuhannya. Aku hanya hamba. Jika harus kalah, aku ikhlas. Tapi selama aku masih berdiri, aku akan melindungi titipan langit. Jawaban itu bukan sekadar pernyataan, melainkan ikrar yang menggema di antara langit dan laut. Ombak yang semula liar kini mulai mengecil. Angin perlahan kembali sejuk. Alam mendengar. Alam mengerti. Untuk pertama kalinya, Nyai Roro Kidul menundukkan kepala. Bukan karena kalah, tapi karena hormat. Ia tahu, pertarungan ini tak lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang siapa yang mampu menjaga keseimbangan alam dengan cinta, bukan hanya dengan kuasa. Dengan suara yang kini tenang, ia berkata, aku akan kembali ke laut. Tapi ingat, Kalijaga, jika manusia kembali melupakan lautan, maka aku akan bangkit lagi. Sunan Kalijaga mengangguk, menyentuh pasir yang kini kembali lembut. Dan jika itu terjadi, aku akan datang lagi. Bukan untuk melawanmu, tapi untuk mengingatkan mereka. Di langit, awan-awan mulai terurai. Matahari kembali mengintip, dan laut kembali menyanyikan lagu damainya. Langkah kaki Nyai Roro Kidul perlahan menyusuri pasir yang masih basah. Air laut menjilat tumitnya, seperti menanti kepulangan sang ratu. Rambutnya berkibar tertiup angin sore yang kini mulai hangat. Setiap langkahnya membawa hawa mistik yang kian melemah, menandakan bahwa amarahnya telah luruh. Sesaat ia berhenti, menatap ke arah Kalijaga sekali lagi. Tatapan mereka bertemu, bukan lagi sebagai lawan, melainkan sebagai penjaga dua sisi alam, laut dan darat. Dengan satu helaan napas panjang, tubuh Nyai Roro Kidul perlahan berubah menjadi kabut hijau kebiruan yang lembut. Kabut itu melayang menuju laut, berputar sekali lalu menyatu dengan ombak yang tenang. Samudera seketika menjadi jernih, seolah badai tak pernah terjadi. Langit yang tadi gelap kini merekah jingga. Suara burung camar terdengar lagi, menandai kembalinya keseimbangan. Di tengah segala perubahan itu, Sunan Kalijaga berdiri hening, menatap ke Cakrawala. Rompi Ontoseno di tubuhnya perlahan meredup. Cahaya yang tadi menyala kini kembali tersembunyi di balik kain tua yang bersahaja. Tapi Kalijaga tahu, kekuatan itu tak pernah padam, hanya kembali tidur menunggu waktu. Ia mencabut tongkat cendana dari tanah, menancapkannya sekali ke pasir. Sebuah doa lirih meluncur dari bibirnya, sebagai penutup pertempuran yang tak meninggalkan luka, hanya pelajaran bagi alam dan manusia. Beberapa penduduk yang tadi bersembunyi mulai keluar dari balik bukit dan pohon. Mereka menyaksikan pantai yang semula porak-poranda kini kembali tenang. Tak ada jejak makhluk gaib, tak ada kerusakan besar. Hanya ada seorang wali yang berdiri sendirian, wajahnya teduh, jubahnya tertiup angin. Beberapa dari mereka bersujud, menangis, menyadari bahwa hari itu, langit telah menjaga bumi melalui tangan seorang hamba yang setia. Sunan Kalijaga berjalan meninggalkan pantai, melangkah ke arah utara, kembali ke jalannya sebagai penyebar cahaya. Di belakangnya, laut selatan kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan kesepian, melainkan janji diam antara dua kekuatan besar. Bahwa selama ada yang menjaga zikir dan sujud, lautan dan daratan akan tetap damai. Dan nama Kalijaga akan dikenang bukan karena ia menang, tapi karena ia menenangkan.